MD, PhD. Pembedah buku Bapak Edi S. Mulyanta, SSI, MT. Profesor Insinyur Jarod Bangun Darmaji, MT, PhD. Dan moderator kita pada hari ini, Dr. Muhammad Sinal SH, MH, Kepala UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Malang, para ketua jurusan, para sekretaris jurusan, para KPS dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan berkahnya pada hari ini Senin 5 Desember tahun 2022 bertempat di ruang rapat pimpinan diselenggarakan acara talk show webinar bedah buku teknologi bahan tahun 2022. Selanjutnya perkenankan saya Ocha untuk memandu acara ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin, berikutnya adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang. Kepada yang terhormat Bapak Supriyatna Adi Suwiknyo, STMT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Prof. Jarod ya, dari UB, kemudian Pak Adi dari Andi Offset bahasanya dulu. Kemudian juga yang kami hormati Bu Sari, Wadir 1, Bu Rate Wadir 4, dan juga Prof. Samsul ini nanti sekaligus sebagai penulis bukunya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua UPT Perpustakaan, dan juga ada ketua jurusan yang hadir, koordinator PSDKU yang hadir, dan juga
beberapa perwakilan termasuk dari PT Humas sekaligus nanti sebagai moderator dan juga para Bapak Ibu sekalian yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu baik online maupun yang offline. Puji syukur alhamdulillah tentunya wajib dan perlu untuk kita aturkan karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kenikmatan untuk bisa hadir dalam satu rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh PT Perpustakaan Politeknik di Malang bersama dengan Prof. Samsul dan tentunya bekerja sama dengan penerbit Andi. Yang kedua kami sampaikan terima kasih atas perkenannya untuk bisa hadir, terutama pembicara kita sekaligus nanti mungkin pembedah buku kita yang saat ini nanti akan membedah buku karangan dari Prof. Samsul Hadi. Tentunya ini menjadi salah satu juga bagian dari upaya untuk bisa mendiseminasikan hasil-hasil karya dari Bapak Ibu dosen Politeknik Malang ke khalayak umum, ke khalayak sasaran yang mungkin membutuhkan informasi yang terkait dengan masalah konten dari buku yang nanti akan dibedah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun juga posisi kita sebagai penyelenggara pendidikan vokasi pasti tidak bisa lepas dari keberadaan berbagai macam buku referensi yang dibutuhkan untuk memandu para mahasiswa kita dalam menempuh perkuliahan di kelas maupun nanti juga di luar kelas. Nah, posisi buku yang ada tentunya tidak bisa dipungkiri ini pasti sebagian besar ada di perpustakaan. Maka peran perpustakaan menjadi sangat penting di dalam rangka untuk menyediakan berbagai macam sumber literasi yang dibutuhkan oleh para dosen, oleh para mahasiswa, juga oleh pendidik maupun oleh masyarakat umum. Sehingga mau tidak mau keberadaan dari perpustakaan harus juga berupaya untuk menyiapkan sebaik-baiknya berbagai macam sumber literasi yang ada. Nah, salah satunya nanti adalah berupa sebuah buku. Khususnya ketersediaan buku ajar ini menjadi salah satu bagian yang penting untuk bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa khususnya supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, jadi kita juga patut dan perlu mengapresiasi upaya dari Prof. Samsul untuk bisa menerbitkan sebuah buku yang salah satunya ini yang berhasil beliau terbitkan bekerjasama dengan penerbit Andi adalah nanti teknologi bahan indikator yang nanti akan dibedah bersama dengan narasumber kita. Jadi saya kira ini juga salah satu upaya untuk bagaimana agar Politeknik di Malang semakin bisa menyediakan buku-buku ajar yang berkualitas sesuai dengan standar penerbitan yang ada. Saya kira ini menjadi bagian yang juga perlu dan penting untuk kita lakukan secara kontinu terus-menerus. Sehingga upaya untuk bisa menyediakan berbagai macam buku ajar, terutama dari hasil-hasil pengembangan penelitian maupun juga dari kegiatan-kegiatan yang lain, saya kira itu menjadi bagian yang perlu untuk difasilitasi oleh Politeknik di Malang dan termasuk mengembangkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak. Ini salah satunya dengan penerbit Andi. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bekerja sama dengan Politeknik di Malang. Mudah-mudahan nanti kegiatan berupa bedah buku maupun nanti terkait dengan kegiatan webinar penerbitan buku bagaimana kiat sukses yang perlu diketahui oleh para Bapak Ibu dan hadirin semuanya nanti bisa menjadi salah satu aktivitas kegiatan yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Adi yang juga berkenan untuk bisa nanti bekerja sama dengan Politeknik Malang. Mudah-mudahan nanti generasi penerusnya Prof. Samsul ini ada yang masih menunjukkan, itu ada Pak Mukhid juga yang sudah beberapa buku terbit di penerbit Andi, seingat saya begitu, sejak 2009 mungkin ada masalah. Dan saya kira Bapak Ibu yang lain juga punya potensi yang cukup besar untuk itu, perlu untuk nanti difasilitasi, sekiranya memang nanti memenuhi standarnya penerbit Andi, saya kira juga tidak ada salahnya kalau kemudian nanti bisa diterbitkan di penerbit Andi atau mungkin di tempat
ini salah satunya adalah jika nanti kita bisa memfasilitasi, mereka nanti juga bisa memfasilitasi, saya kira juga tidak salahnya kalau Bapak Ibu yang punya buku draft atau apa nanti bisa disampaikan, dikonsumsikan dengan ya penerbit ahli. Siapa tahu bisa terbit sehingga nanti bisa mengikuti dari Prof. Samsul maupun dengan Pak Muhid maupun teman lain ya, Pak Nur Hadi mungkin kayaknya dulu pernah juga terbit di sana. Yang saya kira itu juga menjadi keuntungan buat Bapak Ibu secara pribadi maupun juga menguntungkan buat mahasiswa, juga buat institusi maupun juga buat dunia pendidikan pada umumnya. Karena karangan dari para dosen-dosen vokasi sepertinya belum terlalu banyak sepertinya. Ya, slotnya belum terlalu banyak. Sehingga perlulah nanti kalau ada potensi memperbanyak juga koleksi buku karya para dosen vokasi itu juga menjadi dana perlu dan penting untuk kita kontribusikan kepada kemajuan pendidikan vokasi khususnya di Indonesia. Saya kira itu sebagai sedikit pengantar dan juga sekaligus membuka acara pada kesempatan pagi hari ini dan ucapkan terima kasih dan selamat Prof. Samsul khususnya yang sudah berhasil menerbitkan buku dan terima kasih juga nih dari PT Penerbit Andi yang sudah berkenan untuk menerbitkan juga beberapa karya dosen. Terima kasih Prof. Jarod yang sudah hadir nanti untuk bisa ikut mendiskusikan dan membuat buku karangan Prof. Samsul dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada UPT Perpustakaan yang sudah menginisiasi juga bersama. Saya kira ini menjadi satu hal yang memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan MOU sekaligus PKS antara Politeknik Negeri Malang dengan Andi Publisher. Kepada yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Malang, Pembantu Direktur 4, dan Bapak Edi S. Mulyana, SSI, ST, MT, dipersilahkan maju ke depan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada yang terhormat Dr. Muhammad Sinal, SHMH, dipersilakan.
Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bersama bertemu di ruang yang sangat mulia ini, ruang Rapim, di mana pada hari ini Prof. Samsul bersama dengan Prof. Jarod, Mensewu Prof. dan Pak Edi S. Mulyanta. S-nya itu apa? Sinal ya Pak? Edi S. Sinal Mulyanta, bukan? Oh Ibu, saya kira Sinal Pak. Gitu. Imam Ghazali pernah mengatakan seperti ini dalam salah satu pernyataannya, jika kamu bukan anak seorang raja atau bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Nah, ini iya ya, Prof. Jarod. Karena dengan menulis itu, katanya Imam Az-Zarnuji, walaupun hakikatnya di kemudian hari meninggal dunia, tapi tetap hidup. Imam Az-Zarnuji itu dalam sebuah tulisan yang sangat terkenal, utamanya di kalangan pondok pesantren itu, yang berjudul Ta'limul Muta'lim, pernah mengatakan dengan syairnya yang cukup indah seperti ini. Al-alimuna fa'immata fa'ahya'u wal jahiluna famauta qabla mautihim. Al-alimuna, orang yang berilmu dan punya karya, fa'immata fa'ahya'u, walaupun dia sudah meninggal dunia, hakikatnya hidup. Jadi Prof. Samsul ini dengan Prof. Jarod, Pak insya Allah akan hidup 1000 tahun lagi, bahkan lebih, seperti yang dikatakan oleh penyair Hairil Anwar. Karena walaupun besok beliaunya itu sudah meninggalkan dunia ini, namanya di kancah ilmu pengetahuan dan literasi akan terus dikenang dan disebut. Tapi ada syair yang berikutnya, wal jahiluna famauta qabla mautihim. Orang yang tidak berilmu atau tidak punya karya, sebenarnya dia hakikatnya sudah masuk ke liang kubur sebelum ia dikuburkan gitu. oleh sebab itu tidak ada lain kita sebagai kaum akademisi kecuali adalah menulis dan menulis. Maka saya tadi juga sudah menyampaikan ke Pak Edi insya Allah buku saya yang ke-30 nanti insya Allah Pak, kalau jadi diterbitkan oleh Andi Offset ini, judulnya Linguistik Forensik dan Linguistik Sibernetik, nanti insya Allah saya terbitkan ke ini. Baik Bapak dan Ibu, selintas mengenang penulis buku Prof. Samsul ini, kalau saya melihat di biografi beliau, sarjana muda dan sarjana S1-nya ditempuh di Institut Teknologi 10 November dan Universitas Gajah Mada. Kemudian S2 beliau di Institut Teknologi Bandung, sedangkan S3 beliau dulu sangat membanggakan, bukan di Madura Pak Muhib, tapi di Wollongong University, sama dengan lebih timur agak ke selatan tapi Pak Muhib. Ini sungguh membanggakan. Sedangkan Prof. Jarod, saya mulai tadi malam Prof, saya gedek-gedek baca biografi panjenengan. Bagaimana cara menulis sebuah artikel, ini sampai saya print Prof 6 lembar. Kalau dibaca ini bisa sampai zuhur, nanti kan gitu ya. Ada 58 artikel yang beliau tulis itu berkaitan dengan keilmuan beliau. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi kalau beliau pada hari ini akan membedah salah satu karya yang membanggakan dari Prof Samsul ini. Bicara tentang Prof Samsul, tentu di kalangan jurusan teknik mesin sudah tidak asing lagi. Beliau kalau saya baca biografinya setapak demi setapak telah mencapai saya tidak mengatakan titik kulminasi Prof, tapi merupakan satu titik yang sangat membanggakan, yaitu guru besar. Insya Allah di Polinema yang keempat ya Prof, ketiga, guru besar yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini serta yang ikut Zoom juga bisa menyusul jejak Prof Samsul dan Prof Jarod. Kemudian yang di sebelah kanan ini, ya jangan sampai kita itu tidak berhubungan dengan baik dengan beliau gitu ya. Karena sehebat apapun kita kalau tidak diterbitkan,
tidak bisa diketahui oleh khalayak atau oleh publik. Oleh sebab itu Pak Andi, izinkan saya mulai hari ini berbaik-baik dengan Pak Andi, kan gitu kan. Lama-lama nanti jadi baik beneran. Terima kasih Pak Andi. Bicara buku Prof. Samsul tentang teknologi bahan, Prof. Jarod, ini sekedar pancingan saja. Saya mohon maaf agak terganggu pada salah satu chapter, yaitu di bab 7 setelah saya baca itu ya. Ada bab 7, keseluruhan buku dari Prof. Samsul tentang teknologi bahan ini ada 8 bab. Dari segi tata perwajahan, dari segi aspek kebahasaan, saya sangat apresiatif, Prof. Namun ada satu chapter, yaitu di bab 7 di situ, judulnya adalah tentang, bukan, pengecoran bahan kalau nggak keliru ya. Di bab, Prof, bab 7, pengecoran bahan, tapi di subbab juga ada judul yang sama namanya pengecoran bahan. Apakah yang seperti ini ya saya bukan orang teknik, Prof. Jarod, tapi karena saya kebetulan membidangi bidang bahasa, saya kok mohon maaf, ini mungkin ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi ke Prof. Samsul dan perlu dibedah oleh dari kedua pembedah kita pada siang hari ini, sehingga di situ ada bab 7, ada judul yang kemudian sama dengan subjudul yang ada. Ya, itu yang barangkali ya gunanya ya Pak Edi ya gunanya apa namanya bedah buku yang seperti ini. Pak Edi S. Mulyatna ini Bapak dan Ibu sudah 43 tahun mengawal penerbit Andi. 43 tahun ini bukan hal yang gampang tentunya, di mana 7 tahun lagi memasuki apa? Bukan 50 tahun ya, tahun keemasan. Oleh sebab itu pantas juga untuk dia apresiasi, dan memang sudah sepantasnya Pak Edi kalau Pak Edi ini menggandeng Polinema, karena alhamdulillah Polinema ini merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik di tanah air. Oleh sebab itu tidak salah lah kalau Pak Edi masuk ke Polinema. Walaupun itu sesat, insya Allah tersesat di jalan yang benar, gitu kan gitu ya. Tidak tersesat di jalan yang salah, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, nanti ada waktu kurang lebih sekitar 90 menit ke depan, kita akan mencoba membedah, mendengarkan apa yang menjadi perhatian Prof. Samsul, baik kaitannya dengan konten atau isi yang ada di dalam buku yang berjudul Teknologi Bahan tersebut. Oleh sebab itu kepada Prof. Samsul 15 menit ke depan untuk memberikan paparan berkaitan dengan konten yang ada di dalam buku tersebut. Kepada Prof. Samsul dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama di acara ini bedah buku. Mungkin pertama kali Polinema mengadakan ini, saya kemarin menyambut baik teman kembar saya namanya Samsul Arifin, ini Samsul Hadi. Namanya Samsul ya nanti ini akan jadi penulis juga ini di perpustakaan. Mudah-mudahan. Buku yang sudah saya tulis dari versi Andi itu sudah 3 dan ketiganya sudah dibajak, sehingga saya senang. Tapi yang senep Andinya. Nah ini yang kemarin saya sampaikan ke Mas Trio Cabang Malang itu. Buku pertama saya dulu menulis versi PEDC, Polytechnic Education Development Center, Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Pesanan, tentang teknologi bahan. Saya menulis tahun 1995 kok salah, dilunasi. Dengan pelunasan itu 1,4 juta saya di ITB waktu S2 bisa beli komputer minus printer. Betapa sesak dada ini. Saya nulis akhirnya dapat hibah, bukan hibah ya. Artinya HR-nya itu bisa beli komputer waktu itu yang versi lumayan baik. Bisa sampai lulus saya di ITB. Lalu saya naksir printer ini Pak, HP Deskjet. Tapi uang saya belum tersedia, nunggu bayaran. Bapak punya KTM? Ya punya mahasiswa. Bisa pinjam. Dipinjam, difotokopi, bawa Pak, mau 1-2 bulan lagi dilunasi silakan. Printer harga 550.000, silakan dicicil sak longgarnya. Jadi KTM ITB Cap Gajah itu payu untuk sebagai ATM sementara. Alhamdulillah, ini rezeki juga. Dan sampai lulus saya printer itu saya manfaatkan. Itu pemicu pertama, tapi tidak ISBN.
proyek Politeknik itu mengadakan khusus untuk semester 3 disebar Politeknik seluruh Indonesia, Politeknik Negeri. Nah berarti, dan itu pesanan, judulnya ini, teknologi bahan, sama termodinamika kalau saya dua yang dulu itu. Dengan motivasi itu saya terinspirasi. Lalu S2 saya kok kepingin ITB itu karena ada motivasi. Sebelumnya menulis itu memang ada picunya ya, pendorongnya. Saya pernah ikut kursus singkat di UGM, PAU, Fatigue and Crack on Structural Material. Itu PAU yang ngadakan, Rapi Stephen, dosen di Amerika, 2 minggu di booking, HR-nya 20 juta untuk 2 minggu, cerita menghatamkan bukunya. Dan kami dikasih buku sak bendel begini, agak kecil, dibahas 2 minggu, selesai. Betapa dekatnya kami dengan penulis dan menyelesaikan semua buku dibahas 2 minggu. Proyeknya PAU Bank Dunia. Saya terinspirasi, mungkin kartu namanya tahun 91 masih di dompet saya. Sampai ngeletak itu saya simpan, bukan jimat tapi memotivasi saya. Penulis buku Profesor Rapi Stephen PE. PE itu professional engineer, jadi profesor lapangan. Mungkin di kita vokasi lah istilah di sini. Beliau konsultan Boeing. Jadi menulis itu tadi saya mengacu ke Al-Mukarram ini bahwa menulis itu ada warisannya. Tapi kalau tidak menulis sudah tenggelam di alam kubur. Nah ini saya kecepit ini, tapi saya mudah-mudahan di tengah. Sebelum guru besar saya sudah latihan nulis 3 buku. Mudah-mudahan ini teknologi bahan tahun 16, tahun 18 teknologi bahan lanjut non logam. Jadi polimer, keramik, komposit, material maju, pelumas, korusi dan pelapisan bahan itu kami tulis, diterbitkan dengan Andi, sampulnya putih. Sehingga buku saya dikenal 2 versi. Buku hitam, buku putih. Jadi ini buku hitam, mahasiswa itu mengenal, Pak buku hitam, iya wah. Terus meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih, buku putih lanjut. Lalu yang ketiga itu tidak fokus di concern bidang keilmuan saya itu perawatan dan perbaikan mesin. Tapi Andi punya jurus bisnis, Pak judulnya harus ditambah yang ya marketable. Dalam industri. Nah, bukunya agak laris juga. Jadi saya nggak nambah itu, ditambah 2 kata manut saya. Terserah ini settingnya Gramedia Pak, settingnya begini setuju. Dan selama 3 buku terbit itu saya dalam hal ini tidak boleh mendesain cover. Cover saya umpani materi bahannya, kemudian desainer dari Andi menentukan 3. Saya hanya milih A, B, C, mana? Saya tanya anak saya, teman-teman mahasiswa, milih kamu senang selera mana? Oh ini putih, ini hitam, udah tak voting aja siapa yang mau. Akhirnya bukunya mungkin ya efek bisnis ya. Dari 3 tadi di kelas waktu ujian skripsi mahasiswa mbak buku adiknya ini. Ukuran kertas tulis yang 3 ribuan itu lebih kecil, lebih tebal, kertasnya satunya ada yang buruk, yang CD, satunya bening, lebih tebal. Itu pembajaknya. Nah itu saya dalam arti loh, berarti laris manis dong. Tapi Andi ya seneng sama senep tadi ya. Gitu. Kemudian saya terinspirasi dari pertanyaan dosen dan mahasiswa. Bertanya berkali-kali, saya sampai repot menjawabnya. Sebaiknya saya tulis, berarti silakan dibaca, nanti diskusi lebih jauh. Ada di Andi. Nah itu yang saya kualan, gak jawab, gak pantas, jawab itu blenger. Akhirnya saya tulis lah media ini. Saya kan kemarin tahun 14 Pak Edi itu ngoprak-ngoprak, saya senyum-senyum aja. Iya, jane perlu. 15 mana semalsi lagi, kobong saya tulis. 15 saya kirim, 16 terbit, alhamdulillah. Jadi motivasi Pak Edi itu yang sudah 43 tahun tadi memang promotor betul ya, bukan provokator bros. Pak Sinal sudah buku yang mau ke-30, enggak tahu Pak Jarod tadi renggang-renggang mau meluncurkan sesuatu. Tadi sudah tak rembuk gitu. Baik, materinya ini bahan ada 8 bab, kami orientasinya D3 D4. Tapi S2 ngajar tetap saya sentuh lagi. Karena ada alumni S2 itu yang tidak dari Politeknik dan ada yang enggak pernah mengikuti ini. Aneh, ya mungkin dari swasta yang beberapa maklum ya. Jadi, pernah uji tarik? Enggak pernah. Ini enggak pernah. Ya mari kita bahas dan saya ajari praktikum. Sehingga saya mengacu lagi ke sini. Jadi mereka yang S2 mau penelitian, kok basicnya enggak dapat. Nah sudah, ayo dibaca, ayo tak ajak praktikum. Sehingga teori praktek itu paham. 8 buku itu kami set mengacu pada kurikulum silabus D3 D4. Sehingga buku ini adalah buku ajar yang di kelas. Sehingga mahasiswa enggak jauh-jauh punya ini ya sudah materi kuliah di sana.
Dan dulu diadakan itu 4 jam teori, kemudian dilanjutkan praktek 5 jam per minggunya dalam 1 semester, lalu dilanjutkan lagi 5 jam. Jadi D3, D4 teknik mesin itu 14 jam tentang bahan. Teorinya 4 jam, prakteknya 10 jam. Blenger gitu ya. Kalau udah ada bukunya, menjadi penting buku ini. Sehingga saya terdorong, saya tiap semester itu ngajar teori dan prakteknya tentang bahan ini. Untuk praktek yang fokus di sini adalah bab 3, pengujian sifat mekanik, pengujian lengkap ada alatnya, kemudian bab 5 heat treatment. Lalu praktek yang cetak plastik itu ada di buku putih, injection molding dan pelapisan bahan electroplating seperti nyepuk emas perak itu ada di buku putih. Yang memang itu tidak logam vero, yang ini vero. Kiranya itu dari pengantar kami, monggo kalau kita rembuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Ya memang begitulah suka duka menulis buku ya. Tapi di mana-mana memang orang baik itu godaannya selalu besar. Allah tidak akan mencoba seseorang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maka Prof. Samsul bersyukur kalau salah satu bukunya ini dibajak. Berarti Prof. Samsul bukunya ini selalu tampil cantik di depan para pembacanya ya. Untuk yang pertama silakan Pak Edi S. Mulyanta sebelum saya serahkan ke Prof. Jarod untuk memberikan komentar. Bagaimana kira-kira komentar atau dari Pak Edi dari segi praktisi ya tentunya ya, dari segi tata perwajahan dan lain-lain, bahkan mungkin dari aspek kebahasaan yang digunakan di dalamnya. Kepada Pak Edi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Samsul yang mengundang kami. Ya, Polinema dengan kita itu memang udah lama, jadi kita kerjasama lama. Terus kemudian awal-awalnya memang kami ke Malang itu ada VEDC dulu. Kita ada kerjasama VEDC, ada semacam workshop 1 bulan. Saya masih ingat 1 bulan itu kita harus datang 4 kali, jadi kita setiap minggu bolak-balik Jogja Malang, itu setiap minggu sekali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya buku-buku tentang vokasi ini kita istilahnya kita konsentrasi di situ. 3 tahun ini buku vokasi cukup luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena buku vokasi ini ternyata peminatnya cukup banyak. Dan kita pemain pertama yang bermain di keseluruhan buku. Kita sudah menerbitkan buku vokasi SMK itu 600 judul, Prof. 600 judul itu dalam 3 tahun kita selesaikan. Tahun ini kita harus menyelesaikan sekitar 200 sampai 300 buku vokasi, Bapak Ibu sekalian. Karena buku vokasi ini nggak ada yang bermain di sana. Makanya kami sejak dari VEDC sampai sekarang itu dengan Polinema itu kita kerjasamanya cukup mesra sebenarnya. Terutama untuk penerbitan buku vokasi yang menurut bisnis itu waktu awal tuh enggak ada yang mau. Penerbit-penerbit besar buku pelajaran itu enggak ada yang menyentuh buku vokasi. Karena buku vokasi itu bisnisnya terbalik. Jadi bukan nulis buku nasional dulu tidak, tetapi nulis buku yang spesifik dulu. Kalau di SMK itu C3 lah, C3 gitu ya. Jadi ini ternyata kita tersesat itu Pak, kita tersesat di buku vokasi, tersesatnya yang benar gitu ya. Nah untuk bukunya Prof. Samsul ini memang ada kriteria ya, kriteria dalam menerbitkan buku. Karena penerbit itu UUD Pak, ujung-ujungnya duit Pak. Jadi kami kalau menerbitkan buku itu matanya hijau kalau judulnya menarik. Jadi kita teknologi bahan, itu kita cek dulu ini ada mata kuliahnya enggak, judulnya ada enggak. Terus kemudian kampus-kampus lain menggunakan atau tidak. Kita lihat di Pangkalan Dikti. Oh jumlah mahasiswanya sekian. Nah ini otak bisnis Pak. Jadi otak bisnis pasti melihat berapa sih mahasiswa yang mengambil di sini, ada datanya di Pangkalan Dikti. Di sana sudah terlihat, oh kampus ini. Judul ini ada mata kuliahnya ini. Diambil di semester sekian. Ya sudah kita diskusi, kita ambil seperti itu. Biasanya kita ada voting Bapak Ibu sekalian. Jadi votingnya itu yang paling kuat itu di pemasaran. Ini bukunya bisa dijual atau tidak? Kalau tidak bisa dijual, terpaksa kita kembalikan ke penulis. Karena
buku ini harus kita biayai sampai kita pasarkan selesai, sampai pembayaran royalti. Itu tugas dari penerbit. Jadi tadi saya juga kaget ditanya Bu Sari tadi ya, ini saya harus bayar berapa? Nah itu saya kaget ditanya seperti itu. Duh, penulis itu sama seperti penyanyi, jadi dia tidak membiayai produksinya, yang memproduksi itulah yang membiayai sampai memasarkan. Jadi produsen itu tugasnya mengawal dari buku itu mungkin belum jadi. Jadi buku itu mungkin masih dalam bentuk modul, diktat, atau bahkan presentasi. Jadi kita harus bisa memproyeksikan, kayaknya presentasi ini bisa dijadikan buku. Makanya kita tukang kompor, Prof. Samsul. Jadi kita ngompori, Prof, ini bisa dijadikan buku. Apalagi tadi buku-buku hukum yang buku hukum itu pemainnya banyak, tetapi yang modern itu yang belum banyak, Pak. Jadi karena ilmu hukum itu dinamis. Jadi setiap waktu itu pasti harus ada update. Itu menguntungkan penerbit, Pak. Karena kita mesti, Pak, revisi, Pak. Duit lagi revisi. Itu menguntungkan penulis juga. Karena apa? Kumnya juga bisa naik, Pak. Karena angka kreditnya, buku reference yang disebut Pak Direktur tadi, itu paling tinggi. Angka buku reference itu kumnya 40. Kumnya 40. Untuk naik jenjang akademik, jabatan akademik 40 itu luar biasa, Pak. Dari mungkin dosen pemula itu masih 150 ya, dia mau naik ke lektor kepala, nulis buku reference 1 sudah tabungannya cukup besar, 40, Pak. Tinggal nanti bikin presentasi, bikin bahan ajar, 10 itu gampang. Nah, otomatis naik cepat. Makanya tidak heran banyak guru besar itu dicapai di data kami, Pak. Penulis-penulis kami yang guru besar, profesor itu lebih mudah sekarang, di bawah 40, Pak. Kemarin kita diundang di Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Emma itu 39 tahun sudah guru besar, Bapak Ibu sekalian. 39, jadi beliau itu di kampus itu mengabdi akan panjang sekali. Apalagi angka akreditasinya bisa cukup bagus. Karena guru besar itu pasti mendongkrak angka kredit. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat buku itu nanti pertama UUD, tetapi ternyata ada simbiosis mutualisme. Penulis itu mendapatkan koin dan poin, koinnya itu dalam bentuk royalti, terus kemudian poinnya itu adalah angka kreditnya. Nah, koinnya itu bisa dilihat harga buku ini, misalnya harga buku ini misalnya 150. Nah, kami hutang ke Prof. Samsul 150 setiap buku ini, 1.500 setiap buku ini laku. Jadi 10% dari harga buku. Terus kemudian kita bayarkan royaltinya setiap 6 bulan. 6 bulan sekali. Makanya kalau ada pembajakan, penulis senang biasanya karena bukunya. Tetapi kami sebagai penerbit itu senep itu benar. Karena apa? Ini nanti kami yang membiayai, kami yang memasarkan, sampai kami harus memberikan royalti ke penulis bagi hasil. Itu syariah benar itu, royalti itu, karena bagi hasil. Bagi hasil itu harus kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi penerbit itu melihat buku itu tidak hanya bisnisnya, tetapi juga memang ada undang-undang kita harus menyebarluaskan. Tugas kami sebagai penerbit adalah menyebarluaskan sebagai press. Kalau press kampus bisa menyebarluaskan, tetapi bisnisnya nggak jalan. ITB Press itu saya yakin omsetnya kecil untuk buku, karena mereka cetaknya cuma 500 eksemplar. Ya, terus kemudian hanya untuk naik pangkat. Kita kerjasama dengan BPFE, kita ngelus dada Bapak Ibu. BPFE itu bukunya laris manis, nyetaknya hanya 500 eksemplar. Tidak heran banyak pembajakan buku Bapak Ibu sekalian. Pembajakan buku BPFE itu bisa 70% sampai 80%. Jadi mereka nyetaknya 500, pembajaknya nyetaknya 5.000 sampai 10.000 eksemplar. Nah itu yang kami betul-betul sakit hati dengan pembaca-pembaca ini. Supaya apa? Makanya kami sering memberikan istilahnya pembajakan itu adalah musuh penulisnya sendiri. Karena penulis nanti tidak akan mau menulis Bapak Ibu sekalian. Wah nanti dibaca. Penulis kami yang cukup laris itu
Prof. Mardiasmo, bukunya itu luar biasa laris tentang perpajakan Bapak Ibu sekalian, tetapi dibajak, banyak dibajak. Akhirnya beliau nggak mau nulis, maunya jurnal, bikin jurnal aja, udahlah saya bikin jurnal aja, nulis nanti paling dibaca. Nah, itu efek pembajakan, itu penulisnya tidak mau nulis. Sama seperti penulis buku, penulis lagu tidak mau menulis lagu di Indonesia. Akhirnya mereka bermain di Spotify, bermain di TikTok mungkin, tapi akhirnya penikmat lagunya semakin jarang mendengarkan karya-karya penulis-penulis di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, jadi kami sebagai penerbit ini memang hanya membantu menyebarluaskan. Imbasnya itu biasanya ke Bapak Ibu sekalian dalam bentuk koin. Terus kemudian kerjasama, ini juga Kampus Merdeka ini kami cukup banyak kebanjiran MOU Bapak Ibu sekalian, karena Kampus Merdeka ini ternyata mensyaratkan harus kolaborasi dengan industri. Dunia industri, dunia dudi lah, dunia usaha, dunia industri. Nah itu kami sering kebanjiran MOU. Nah ini menyenangkan bagi kami juga, membebani kami juga, karena apa? Ada internship, ada semacam magang, Pak. Magang itu tanggung jawab kami di industri. Magang itu 6 bulan Bapak Ibu. Nah terkadang magang itu mereka tidak siap soft skill maupun hard skillnya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan industri. Itu yang MOU kerjasama ini kadang itu yang menjadi masalah. Begitu Bapak Ibu mungkin sekilas tentang dunia penerbitan, kenapa bisa klik dengan dunia kampus, ya karena kampus dan penerbitan itu adalah satu simbiosis yang saling menguntungkan. Kami mencari keuntungan, kampus atau penulis itu mencari poin, gitu Bapak Ibu, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja pengantar dari kami, nanti kita coba bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi pemaparannya, terutama tadi ada yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, yaitu tentang pembajakan itu ya. Padahal kalau kita lihat secara yuridis dari Undang-Undang Hak Cipta itu sebetulnya sudah diatur apa sanksi yang akan diberikan kepada setiap pembajak. Mungkin ini jangan dianggap hal sepele Pak Edi. Mungkin Andi Offset atau penerbit Andi untuk bisa memulai untuk memberantas adanya pembajakan. Walaupun nanti tidak bisa diberantas 100%, ya minimal berkurang lah dari 100%. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andi, untuk Pak Edi dan Prof. Samsul. Yang berikutnya adalah saya persilahkan kepada Prof. Jarod. Prof. Jarod ini seperti saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, beliau ini S1 Brawijaya, kemudian S2-nya Gajah Mada ya Prof. Sama juga seperti Prof. Samsul, dan S3 beliau juga di Wollongong University, Australia. Silakan kepada Prof. Jarod untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan buku yang telah ditulis oleh Prof. Samsul. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertama kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di acara ini, baik ada yang daring juga ya, baik luring di ruangan ini maupun daring. Itu tandanya kita sehat ya hari ini. Ya, sesuatu yang menjadi mahal dan agak langka akhir-akhir ini gitu ya. Dan juga sholawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, yang memberikan enlightenment ya, bagi kita ya, pencerahan dan memberikan ide hidup itu gimana sih gitu kan. Kira-kira. Dan juga saya sampaikan terima kasih ya pada sahabat saya ini Pak Samsul, Prof. Samsul. Nggak biasa manggil Prof, baru ya soalnya Prof ya. Oh iya.
Ya Uncle Sam itu tadi. Ya. Yang telah memberi kepercayaan untuk membedah bukunya ya kira-kira kan begitu. Tapi rasa-rasanya moderator ini lebih tajam pisaunya dari saya. Ya, kayak ada Ghazali barang muncul ya, luar biasa. Ya. Ya, juga kepada pihak Politeknik ya yang memberi kesempatan untuk membedah buku ini ya. Kalau buku saya nggak banyak ya menulis sebenarnya. Seperti yang disampaikan dari Andi, saya nulisnya di jurnal Pak. Ya, karena ya benar ya enggan. Ya mungkin karena pembacaannya juga. Ya. Selain itu bahkan di universitas saya itu kalau mau menulis buku itu dikasih duit Pak sebenarnya. Kalau mau ya, 20, ada yang 25 gitu. Tapi ya nggak mau. Heran juga. Termasuk saya ini. Ini tahun depan nih masalahnya saya harus nulis. Kalau nggak nulis diragukan keprofesorannya. 3 tahun sekali wajib nulis meskipun enggan ya harus nulis. 3 tahun. Itu kira-kira ada saya baca-baca ya tapi maaf tidak terlalu sempat mendalam Pak Samsul ya. Ya, tapi saya sampaikan selamat pada Prof. Samsul ini ya. Ini sudah lama ya karena belum nggak ada profesornya itu kan berarti. Ya. Dan ini bukan yang pertama rasa-rasanya. Ya. Oh yang pertama ini ya. Oh, presir. Ya. Oke. Ada yang mengatakan ya bahwa buku itu adalah bukti bahwa kita itu apa namanya ilmuwan atau kaum intelektual. Ternyata backgroundnya Pak ini tadi yang ngomong. Jadi kalau belum menulis buku, you are dead man. Saya harus nulis tadi. Kalau nggak mau dianggap mati ya. Ada ide ya dari Ahmad Sobari ya, budayawan, ilmuwan. Saya senang dengarkan gitu itu. Menurut Ahmad Sobari itu kalau ilmuwan itu ya bukan insinyur, bukan itu Pak. Nah, bukan master atau doktor bahkan ya. Ya, iyalah dokter bolehlah, tapi kamu bukan di ruang ini dokter itu di ruangan intelektual ya kamu duduk-duduk dengarkan dulu keliling 10 tahun 20 tahun nanti kembali ke sini sebagai ilmuwan katanya Ahmad Sobari gitu ya karena ilmuwan itu kalau bahasa abstraknya itu waduh nanti nggak tahu ini bahasanya Imam Ghazali gimana ya. Jadi dia menerjemahkan bahasa langit ini ke dalam bahasa bumi yang bisa diaplikasikan gitu kan kira-kira. Ada nggak Pak itu anunya nasihatnya Imam Ghazali? Saya cuma mikir-mikir saja itu. Nah, mungkin kalau ada sumbernya nanti ya. Jadi bukan dokter itu ya, bukan insinyur atau bukan apa, tapi seseorang yang bisa menerjemahkan bahasa langit ke dalam bahasa sehari-hari. Menurut Imam Sobari tadi ya, Ahmad Sobari. Jadi mungkin saja ya orang-orang biasa, wartawan yang bekerja dengan keras, kemudian menulis sesuatu, ya, orang-orang biasa di jalanan gitu ya, budayawan, terus seniman, dia menelurkan sesuatu, hasil perenungannya kemudian menjadi bahasa yang
dibumikan itu mungkin itu ilmuwan juga, nggak harus dokter, nggak harus itu. Barangkali loh ya, kalau saya penggemar wayang ya, itu Punokawan itu gambarannya, itu kan bukan kaum S3, S2 ya. Tapi dia bisa ya menerjemahkan bahasa langit menjadi aplikasi bahasa bumi itu mungkin bolehlah juga disebut ilmuwan mereka itu. Nah kalau di dunia pendidikan di Indonesia ya khususnya itu diukur keilmuwanan itu ya dengan salah satunya menerbitkan buku, Pak. Ya, ini tadi sudah disinggung dari Pak Samsul, 3 tahun wajib menerbitkan buku ya. Saya tahun depan tuh wajib, Pak. Selama ini pikirannya proyek. Karena lebih empuk juga ya. Terus ada sedikit kesempatan nulis jurnal. Biasanya setahun saya 3 lah, minimal 3 jurnal. Karena ya bebas pembajakan, terus rewardnya juga segera. Kalau di UB ya. Itu yang pertama reward segera itu kumnya sama 40 Pak. Kalau buku ini tebelnya segini. Perlu effort yang luar biasa ya. Nah, ini saya jadi minder sama Pak Samsul. Ini 8 tahun lebih tua dari saya beliaunya, tapi berhasil menulis buku setebal ini. Kalau jurnal itu kan cuma 8 page, sudah cukup. Ya. Hasil penelitian kita sampaikan apa yang baru di situ. Gitu. Kita tulis 8 page, cukup. Rewardnya secara poin 40 juga, Pak. Sama. Ya, jadi usahanya sedikit, poinnya 40 ya. Nah, terus kemudian ada reward lagi kalau di UB. Kalau guru besar kayak saya ini dapat 25 juta, Pak. Tadi 20 harus nulis buku, nanti dia ngeluarkan duit untuk bukunya lagi, kan mungkin mencetak, nyuruh orang gambar dan sebagainya, layout. Ya, belum lagi dibajak. Begitu ya. Terus outcome-nya itu buku. Ya. Sebagai ukuran bahwa kita kaum intelektual. Terus yang kedua itu publikasi jurnal itu tadi. Saya memilih yang itu, tapi ini tidak boleh milih masalahnya. 3-3-nya harus dipenuhi gitu. Tapi yang buku itu saya penuhi yang kalau sudah kepepet gitu. Karena banyak kendalanya. Kalau jurnal itu harus terindeks Scopus ya. Kalau sebenarnya saya kurang setuju ya. Orang Indonesia ini memang kalau boleh dikatakan pemuja kedangkalan. Apa-apa yang seharusnya perenungan yang dalam dijadikan dangkal. Orang ngomong filosofi gitu aja juga tasawuf ya kalau dalam agama. Itu kalau di TV-TV itu ada bintang film atau apa. Kemudian dia malah mendangkalkan pembahasannya. Oh, juru-juru penonton gak seneng sing rodok guyon ya. Padahal kan namanya tasawuf ya, begitulah ya, harus dalam gitu. Tapi orang Indonesia senang yang dangkal-dangkal. Pendangkalan dalam jurnal itu ya terindeks Scopus itu, menurut saya. Bukan kalau kita di luar negeri itu yang dinilai isinya, gitu ya. Kemudian apakah disitasi banyak orang? Kalau sini mulai ya, sekarang mulai citizen index itu mulai dipertanyakan ya. Kalau dulu asal terindeks Scopus, tapi baguslah sudah membaik. Dan ternyata terindeks Scopus itu ya menakutkan kalau belum dijalani. Kalau sudah dijalani dan tahu triknya ya tidak.
gampang saja sebenarnya. Terus yang ukuran sebagai ilmuwan bukan cah sekolah tadi, sing cuma doktor yang tidak berpikir apa-apa untuk negeri ini, ya, cuma membawa gelar ke sana kemari gitu. Ya. Selain itu adalah apa? Desiminasi, ya, desiminasi pemikirannya ya, di masyarakat gitu. Tapi lagi-lagi didangkalkan dengan international conference kan gitu. Sudah itu ya sudah ya. Dianggap memenuhi ya, dan saya ini juga ujung-ujungnya duit juga sama ya. Kalau 3 tahun saya tidak memenuhi 3 kewajiban itu, ya tunjangan guru besarnya tidak keluar lagi. Akhirnya saya ya ikut tren. Ya nulis itu, tapi bukan hasil perenungan yang mendalam, yang menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi tadi. Itu mungkin perlu direnungkan mungkin ya, bagaimana Andi Offset ini membuat penulis bersemangat ya, menulis lagi. Kalau pembajakan marak dan sebagainya ya males. Mending TikTokan saja kan ya. Tidak membuat konten yang benar gitu. Begitu. Pak Samsul ini teman saya waktu studi di Australia, yang saya kenal beliau itu seneng guyon sejak dulu. Jadi kalau ketemu beliau itu masalah studi jadi kayaknya nggak ada. Enteng ya. Terus yang kedua senang bergaul ini. Saya menikmati, ikut menikmati fasilitas karena beliau senang bergaul ya. Ada laboran namanya, masih ingat Pak Samsul? Laboran kita yang di ruangan saya. Lupa ya. Joe Abbott namanya. Ya, Joe Abbott itu. Setiap datang Pak Samsul itu nggak tahu Joe Abbott itu ketawa terus Pak Samsul belum mana. Jadi saya menjadi temannya Joe Abbott karena Pak Samsul temannya Joe Abbott, saya temannya Pak Samsul. Dan saya menikmati fasilitas setelah itu karena saya temannya Joe Abbott lewat Pak Samsul itu. Saya bisa membawa istri saya ke dalam lab. Itu enggak boleh Pak di luar itu. Karena semua yang masuk lab itu harus pernah mengikuti pelatihan keamanan, macam-macam. Ada syaratnya. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa saya sendiri, harus dibantu istri gitu. Meskipun cuma megangi kabel, cuma nekan tombol, tapi di sana dan di sini kan enggak bisa tangan saya panjang gitu. Tapi istri saya bisa masuk karena saya temannya Pak Samsul temannya Joe Abbott itu. Itu. Terus yang saya kenal lagi dari Pak Samsul, satset, taktek dan cepat gitu. Bener gak ya? Satset terus dang gitu. Ternyata itu ada Pak. Saya gali Pak Samsul kok bisa gitu ya. Kalau saya itu kan mikirnya lama gitu. Kalau Pak Samsul bisa satset taktek itu ada di bukunya ini ya. Jadi menurut beliau ya, mensarikan dari ISO itu apa yang dikerjakan ditulis. Dan apa yang ditulis dilaksanakan. Ya Pak kok bulet ini. Apa yang dikerjakan ditulis dan apa yang ditulis dilaksanakan. Ini kerja dulu apa nulis dulu? Nah, terus yang penting ini jika perlu perubahan direvisi. Ya. Tidak masalah ya, kita nulis saja. Gitu. Intinya kan gitu kira-kira. Sehingga terwujud moto hidup, nah luar biasa ini. Sudah moto hidup, continuous quality improvement atau perbaikan mutu berkelanjutan. Perlu dicontoh. Ya, saya usahakan tahun ngarep. Ya, karena kalau enggak ya memang ya itu tadi takut. Karena kewajiban.
Kemudian sebentar, kemarin saya sudah nyatet di sini berapa hal ya, yaitu dari babnya ya, babnya ini kalau kita lihat dimulai dari tadi sudah dibahas ya, saya juga mau ngomong itu ternyata sudah didului sama moderator ya. Dimulai dengan penambangan, pengolahan dan peluburan biji logam. Bab 1, terus bab 2 struktur kristal, logam sinter dan logam paduan. Ini standar ya saya rasa di buku-buku ilmu logam dimulai 2 hal itu. Kemudian ada sifat mekanik logam yang bab 3, bab 4 diagram fase, perlakuan bab 5 perlakuan panas, kemudian standarisasi logam, ya, pengecoran logam dan pengerjaan logam. Ini logam semua lah ya. Kemudian kalau saya boleh memberi ulasan, bahan di teknik mesin itu bukan hanya logam ya, bahkan yang lebih kekini bahan-bahan seperti komposit, ya, terus kemudian polimer itu mulai mengambil perannya bahan-bahan logam. Ya, artinya cover not saying what is the content. Ya, karena maaf Pak Samsul ya, ini kan cuma saran aja ya. Jadi kalau teknologi bahan ini bukan logam gitu loh, interpretasi kita. Tapi ini enggak apa-apa karena waktu itu Pak Samsul belum profesor, ini enggak apa-apa. Ya, katanya tadi tahun 2016 ya. Mungkin teknologi bahan logam ya gitu lah. Lebih cocok gitu ya. Terus kemudian kalau ini untuk terima kasih nih, saya dikasih gratis apa ini Pak? Ini dikirim ke saya soalnya berarti. Ya. Sehingga saya sempat baca. Ya. Ini kalau untuk ngajar ya, kalau saya lihat di kurikulumnya S1 Brawijaya, itu bisa untuk ngajar material teknik Pak Sabtul, 4 SKS. Ya. Cocok ini untuk sebagian material teknik bisa mengambil bahan dari buku ini. Ya. Terus kemudian perlakuan panas permukaan itu kan ada yang perlakuan panas bab 5, kemudian diagram fase TTT, kalau di welding pada link transfer CCT, ya kalau bisa ngelengkapin itu di bab 4 ini ada lagi ya. Bab 4, yang bab 4 itu kan diagram fase dan TTT. TTT itu kalau pendinginannya lambat kan, kalau pendinginannya dibikin cepat kayak welding itu nanti ada ya. Kebetulan saya menekuni welding soal. Ya, itu bisa. Nah, terus kemudian juga saya rasa bisa untuk ngajar mata kuliah mekanika kekuatan bahan 1, mekanika kekuatan bahan 2, karena ada bab 3 itu sifat-sifat mekanik logam ya, itu nanti di mekanika kekuatan bahan itu kita berbicara tentang tegangan ya, tegangan stress state atau tegangan ya, tapi tegangan itu kan abstrak, sesuatu yang abstrak. Tidak ada tegangan itu, hanya ada di ide itu sebenarnya. Saya itu sampai agak berdebat. Mungkin kalau Pak Samsul kenal sama Lenka Kusmikova itu, teman satu lab dengan saya berdebat ya, tentang Jarod, kamu kenapa kok sekarang mau? Saya Jumat ini, saya Muslim, saya harus pasti. Kamu memangnya percaya Tuhan ya? Ya percaya, di ateis. Nah, kamu kok percaya Tuhan tidak bisa diukur, tidak bisa di-measure. Sesuatu yang tidak bisa di-measure itu kan tidak ada. Aduh saya pusing. Ke masjid sampai pusing.
saya gundah ya. Terus ketemu lagi, kita kalau luhur kan ke masjid lah ya, sama Pak Pipit juga itu. Nah itu terus, loh Jarot kamu mau ke masjid lagi? Bukannya Tuhan nggak ada. Loh, kenapa kok nggak ada? Kan nggak bisa diukur. Saya sudah punya jawaban memang sebetulnya, tak siapin. Nah, kalau kamu Tuhan bisa diukur, mending Tuhanmu alat ukur itu saja. Paling tidak saya lega lah sesudah itu. Nanti nggak harus bos. Jawab ngawur nggak tahu benar kok enggak. Gimana Pak Ustadz? Nanti dijelaskan ya. Saya cuma jawab ngawur pokok lega gitu aja. Karena kalau saya yang gundah kan nggak enak ini. Biar dia aja yang gundah. Dia sempat kaget gini di Lenka itu. Terus saya ke masjid dengan tenang. Masalahmu dewi. Kalau enggak menjawab kan susah. Nah, terus tegangan itu tadi ternyata kita waktu itu mau kita ukur tegangan welding ini nanti pakai neutron diffraction. Ini baru ketemu ini saya mengukur tegangan. Selama ini ide, cuma ide dihitung distribusinya digambar, tetapi nggak pernah diukur itu tegangan. Yang diukur kan gaya. Nanti dibagi luasan jadi tegangan, ide lagi kan. Seneng waktu di ANSTO itu batannya Australia lah. Australian Nuclear Science and Technology Organization kan gitu. Ya. Nah kita ngukur, ternyata yang diukur itu jarak atom sebelum dikasih normal, sebelum dilas, kemudian setelah dilas, atomnya jaraknya berubah. Itu artinya kan regangan. Wah, berarti meskipun pakai neutron diffraction, dia juga tidak ngukur tegangan, ngukur regangan perpindahannya ini. Ya, terus nanti dikalikan modulus Young, baru jadi tegangan. Wah, tetap nggak ngukur tegangan ya, konsep, tetap konsep tegangan. Oleh karena itu, kalau ini ya, sifat-sifat mekanik itu kan uji tarik, uji tekan itu kan apa istilahnya, ide yang diaktualisasikan tapi ya dalam bentuk di lab, diuji tarik, uji tekan, uji geser, macam-macam ya, ini lengkap ini ujinya, uji mekanik semua, tapi belum ada uji sifat karakterisasi sifat fisik ya. Ini masih mekanik tapi oke lah ini untuk ngajar mekanika kekuatan bahan 1 dan mekanika kekuatan bahan 2 ya. Itu masing-masing 2 SKS untuk mekanika kekuatan bahan 1 dan mekanika kekuatan bahan 2 itu 3 SKS. Ini juga bisa untuk ngajar proses manufaktur tentunya, ada di bab belakang itu. Pengecoran logam yang tadi sudah dikritisi sama moderator. Yang bab 73 itu tadi ya. Dan proses pemesinan itu kalau di biasanya yang pengerjaan logam itu forging, kemudian pengerjaan plat dan machining ya, yang 83 itu mungkin bahasa Inggrisnya. Ya, itu bisa untuk ngajar proses manufaktur. Terus kemudian standarisasi dan kontrol kualitas, tapi untuk logam ini khusus ya. 2 SKS lagi, logam paduan ada di bab 2 ya. Terus pemilihan bahan dan proses, kalau dijumlah itu 23 SKS, entek Pak misalnya. Pelajarannya orang mesin masih 140, tinggal sisa sedikit ya. Begitu kira-kira ya, tapi tentu perlu dielaborasi, misalnya pertabnya itu untuk bisa menjadi bahan ngajar 23 SKS itu tadi. Terus kemudian, ini Pak Samsul kok cepat menulis buku, profesornya lagi ini kok, oh ternyata sudah lewat ya. Tapi saya yakin sudah yang pertama, kedua, ketiga akan muncul yang keempat, kelima, dan yang enam. Yang susah yang pertama.
Saya dulu dapat pacar yang pertama itu susah banget ya. Setelah itu yang 2, 3, 4 itu gampang. Istri saya ini nggak tahu pacar yang hitungan keberapa. Saya kenal cuma seminggu sudah jadi pacar. Karena sudah bukan yang pertama. Kalau yang pertama susah ya. Ya itu. Kalau boleh Pak Samsul kasih saran lagi ya. Gambar-gambarnya Pak ya dibikin yang quality-nya, DPI-nya berapa Pak standarnya Andi 300 ya? 300. Ini saya rasa ada yang kurang dari 300 ya. Ya. Terus harus hitam putih tak Pak? Boleh berwarna kah? Kalau oh iya, waduh ya. Ya kalau itu biar Andi bagiannya Andi lah yang mikir tentang bisnis itu. Terus kemudian Pak Samsul ini kan profesornya juga bahan Pak ya, micro deep drawing aluminium foil, yaitu yang di Australia, karena co-promotor saya Prof. Kit itu, promotornya beliau. Jadi ya kita banyak inilah persamaan selain guyon dengan laboran tadi, ya juga profesornya, co-promotornya Pak Hadi itu co-promotor saya ya. Ya selain kita waktu jomblo ya sama-sama seneng di tangga itu toh Pak. Terutama musim panas. Melihat cewek-cewek Australia yang berpakaian. Jadi teman baiklah intinya. Begitu kira-kira ya mudah-mudahan bisa ditangkap intinya ya. Dan yang terakhir mohon maaf Pak Samsul dan Bapak moderator kalau dalam mengulas ada kedangkalan, mungkin kata-kata yang tidak berkenan buat sahabat saya ini Pak Samsul, Prof. Samsul Hadi, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Prof. Jarod ya. Prof. Jarod itu kalem tapi pasti gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa nyelkit loh Prof, tapi pasti gitu loh ya. Jadi ada ketika beliau menyetir apa yang diungkap oleh Pak Ahmad Sobari itu memang benar Prof. Bahwa dalam kegiatan tulis-menulis itu memang pada hakikatnya kalau boleh saya katakan dengan jujur Pak Edi, sebetulnya kita itu menulis ilmu Allah gitu, karena ilmu di dunia ini tidak ada yang bukan ilmu Allah. Ada, innal ilma indallahi nuron katanya Imam Ghazali gitu loh ya. Sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya langit yang kemudian menyedari bumi. Oleh sebab itu tidak berlebihan dan saya sangat setuju jika Pak Yai Mahrus Ali dari Lirboyo itu pernah mengatakan bahwa seseorang yang berilmu itu dimanapun orang tersebut tidak akan pernah kelaparan. Ada saja. Ya ini sudah saya cerita tadi ke Pak Edi ya. Bagaimana perjalanan saya kurang lebih sekitar 11 tahun setelah saya menulis beberapa buku. Ya ternyata mereka juga meminta saya untuk menjadi pemateri ya karena tahu dari buku itu. Itulah yang bisa mendatangkan poin loh Pak Edi. Nah, kemudian Pak Edi terkait dengan buku Pak Samsul tadi, sebelum saya lempar ke peserta, ada nggak kira-kira dari segi tata letak atau perwajahan? Kalau saya tadi mengomentari mohon izin Prof, karena background saya ini bahasa, sehingga ketika saya membaca sebuah buku apapun, termasuk buku teknik bahan ini, teknologi bahan ini yang ditulis oleh Prof. Samsul, maka yang pertama kali saya baca kata pengantar, kemudian yang kedua daftar isi. Ada nggak kira-kira logika bahasa dan nalar yang tidak sesuai antara bab yang satu dengan bab yang lain? Maka serta-merta biasanya akan ketemu. Maka saya tadi menemukan Prof.
satu bab 7, di situ menurut logika bahasa, menurut saya perlu direvisi atau perlu diperbaiki. Soal diterima atau enggak, ini hak prerogatif dari penulis. Karena saya berhati-hati, ngomong harus berhati-hati, di sini ada Pak KPS saya juga, datang KPS TOE gitu loh. Saya kalau ngelihat Pak KPS, Prof, Pak Nur Hadi ini seperti panjenengan melihat Prof Samsul. Saya dari jauh saja ngelihat Pak KPS saya sudah ingin tertawa gitu loh. Ya pokoknya wajahnya menyejukkan itu loh Pak Samsul itu loh. Baik Pak Edi, mungkin ada tambahan terhadap buku dari segi tata perwajahan, karena ini kan tadi ditulis sebelum beliau profesor, sekarang kan sudah profesor. Kira-kira ada saran nggak dari Pak Edi? Baik, terima kasih Bapak. Ya memang betul, saran kami pertama harus melakukan revisi. Revisi itu kalau di Dikti, di Kemendikbuddikti, revisi itu adalah ada revisi mayor dan minor. Nah, revisi minor misalnya mengganti Prof. Syamsul, nah itu revisi minor. Revisi minor itu tidak merubah ISBN. Jadi hanya merubah tadi misalnya pengecoran logam, nah itu ditambahi teknik pengecoran logam. Jadi supaya tidak ada persamaan dengan judul dengan subbab. Nah begitu. Terus kemudian gambar-gambarnya, DPI-nya misalnya, betul kita ada standar DPI itu minimal 200 Prof. 200, tetapi sangat sulit mencari apalagi buku teknik Prof. Wah itu setengah mati, kasihan penulis. Kami ingin buku itu segera terbit supaya ada segera disebarluaskan, segera dibaca pembaca. Nah kami akhirnya minimalis, kadang ya sudahlah DPI-nya tidak. Nah resikonya gambarnya pecah, namanya pecah. Itu memang betul sekali kita sengaja, Prof. Kalau kita menunggu DPI 200, penulis itu tidak bisa menyediakan gambar. Kadang kalau kita idealis, kita gambar ulang, Prof. Wah gambar ulang itu tambah lama lagi, ini aja 1 tahun, Prof. Kami idealnya memang kita ulik detailnya, gitu. Kita gambar ulang, kita setting ulang, terus kemudian kita beri side note. Side note itu di sampingnya itu ada side note yang bisa untuk nyatet-nyatet. Nah itu supaya lega, sudah tidak terlalu rapat sekali seperti ini. Kalau ada side note itu nambah kira-kira ini sekitar 250 halaman, kalau ada side note yang bisa 300, itu beban di mahasiswa juga tambah mahal. Nah kenapa kita kadang-kadang tidak menggunakan side note, karena boros di ketebalan. Nah itu yang biasanya kita cek dulu supaya tidak membebani mahasiswa. Kita lihat mahasiswa vokasi itu kekuatan daya belinya tidak seperti mahasiswa ekonomi. Apalagi yang paling kuat daya belinya adalah mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran itu harga berapapun dia embat. Harga buku Sobota 3 juta, laris manis itu. Tetapi memang dipakai selama dia bekerja dipakai. Nah buku vokasi itu cirinya selama bekerja dia juga sering buka-buka lagi. Dia mau ngelas gitu ya, dia buka-buka lagi teorinya. Nah keuntungannya buku vokasi ini dipakai juga waktu bekerja. Itu enaknya buku. Makanya dia selalu ingat, oh saya dulu diajar Prof. Samsul, dia pasti akan mencari buku itu. Supaya, oh ya betul, itu enaknya buku vokasi, kami senangnya menerbitkan buku vokasi, dia bekerja itu pasti membawa buku-bukunya itu untuk dasarnya. Begitu mungkin dari saya, sarannya nanti harus revisi mayor. Revisi mayor itu ekuivalen dengan penambahan 1 bab. 1 bab. 1 bab yang simetris, jangan hanya 1 bab. Di sini rata-rata 1 babnya sekitar 16 halaman. Nah penambahannya harus simetris, 16 halaman. Tidak boleh penambahannya hanya 2 halaman, tidak boleh. Itu tidak masuk kriteria revisi mayor. Kalau revisi mayor, ISBN-nya baru Prof. Jadi nggak perlu nambah, nanti Prof. Samsul nggak perlu nunggu buku baru, tetapi ini direvisi saja, nambah 1 bab, sudah lebih ringan, nanti profesornya tunjangannya selamat. Misalnya gitu Prof, itu triknya. Jadi banyak guru besar setelah buku itu jadi, tinggal revisi saja, revisi mayor Prof. Nanti kita siapkan, kalau
Ini satu bab tidak harus ditulis sendiri, tetapi bisa ngajak yang lain. Prof, tolong saya ditambahi satu bab tentang las. Nanti Bapak dapat kum juga Pak, selamat juga profesornya. gitu. Gitu kolaborasi. Nah, memang buku ini memang beda dengan jurnal ya Prof, memang betul sekali. Tetapi memang buku ini memang kebiasaan biasanya. Saya penulis buku juga Prof, jadi nanti tulis aja di S. Mulyanto, buku saya memang cukup banyak di sana. Citasinya juga lumayan karena dulu saya juga ngajar, jadi saya juga dosen, dulu dosen di Akademi Teknologi Kulit, ATK, saya 2 tahun di sana sebagai dosen tamu saja. Terus kemudian karena ada kurikulum merdeka ya saya sering ngajar juga karena diminta sebagai ahli ya, ahli di bidangnya seperti itu. Nah, nulis buku itu memang biasanya dokumentasi saja awalnya. Jadi kita supaya apa meninggalkan jejak gitu aja. Menurut saya itu seperti itu. Jadi saya mempelajari, saya kebetulan di big data Bapak. Saya memang konsen di big data dan data mining. Nah, eksplorasi ilmu saya itu saya dokumentasikan. Pertama niat saya adalah dokumentasi pribadi. Nah, biasanya terus kemudian dibaca oleh orang lain, loh kok paham ya? Nah sudah, saya tambahi lagi dengan elaborasi supaya bisa dibaca oleh orang lain banyak. Terus itu aja. Jadi perjalanan kita mencari ilmu itu kita dokumentasikan supaya apa? Kalau kita nanti ya tadi meninggal tadi kita ada dokumentasinya supaya tidak hilang gitu ya. Kebetulan saya suka bahan juga Pak. Saya suka pisau itu Pak. Pisau itu ternyata bahan-bahan keris itu bahan-bahannya tidak terdokumentasi di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri terdokumentasi dengan baik misalnya. Nah itu kan itu kebiasaan saja. Menurut kami sebagai penulis dan penerbit buku, silakan didokumentasikan step by stepnya supaya nanti ada yang bukan hibah tetapi semacam tinggalan seperti itu. Nah, kemampuan dokumentasi itu nanti akan terbiasa kita kalau mencari ilmu baru pasti mendokumentasikan. Nah, dokumentasi ini yang sebaiknya memang di ISBN-kan, dipatenkan, dihakikan supaya kita tidak cuek dengan itu, supaya tidak diklaim orang lain. Nah, seperti beberapa temuan kita kan banyak diklaim. Kita mau menerbitkan buku Reok Ponorogo, Pak. Tetapi klaimnya Reok itu ternyata dari Malaysia, Pak. Mereka biasanya klaimnya duluan dengan kita. Kami mau menerbitkan buku Reok ini karena klaim Reok itu sudah hampir kayaknya diterima klaimnya dari Malaysia, Bapak Ibu. Nah, itu dokumentasi ini, kebiasaan mendokumentasikan, terus kemudian menerbitkan, menghakikan, supaya nanti tidak direbut oleh orang lain. Itu saja dari kami. Begitu Bapak, mungkin saya kembalikan lagi waktunya. Terima kasih Pak Edi, luar biasa ternyata praktisi juga ilmuwan beliau ini ya. Baik Bapak-Bapak yang ada di ruangan ini, monggo yang ingin menyampaikan masukan atau kritikan kepada Prof. Samsul, silakan Pak Mohib untuk menyampaikan beberapa hal. Mohon dibantu Pak Samidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersyukur ketemu orang-orang pintar. Terima kasih Prof. Jarod, terima kasih Prof. Samsul. Jadi saya pertama kali menulis waktu itu Prof. Samsul sebagai kajur teknik mesin. Dan beliau mengatakan ada contoh buku, ya saya kasihkan aja tanpa nothing tulus lah. Alhamdulillah diterbitkan. Terima kasih Pak Edi S. Mulyanto. Nah, kalau saya nanggapi Pak Samsul atau memberikan apa itu nanti kualat Prof. Jarod. Cuman terkait menulis, saya jadi ingat kalau tadi yang dikutip itu orang-orang hebat, saya ngutip saja Ariel Pak. Ariel Noah itu kalau dia menulis syair lagu itu mencoba membuat kata-kata yang tidak pernah sama dalam satu lagu, satu judul lagu atau judul yang lainnya. Sehingga
kekuatan lagu Ariel Noah itu karena pemilihan kata menurut saya. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu kalau menulis istiqomah tadi, kemudian konsistensi dan seterusnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, gambar gitu Pak. Kalau saya melihat ada, mohon izin Prof. Samsul, jadi kalau saya ngomentari Messi sebagai penonton kan boleh. Walaupun belum tentu saya bisa bermain sepak bola sebaik Messi. Saya melihat di buku kita pada umumnya itu tidak konsisten gitu. Jadi misalnya kalau ini gambar misalnya dari buku mana itu tidak sempat diterjemahkan, mungkin karena waktu tadi. Nah, kami ingin mengomentari terkait buku yang dibaca. Nah, saya dulu menulis buku, itu ukuran bukunya B5, kemudian diperkecil. Dan alhamdulillah itu selamat dari pembajakan. Sampai kemudian menulis buku yang agak besar, kuarto mungkin seperti yang ditulis oleh Prof. Samsul, dan itu sangat mudah Pak. Jadi ada printer itu yang scan, kemudian keluarnya bisa dalam bentuk Word, dan itu kemudian begitu mudahnya direproduksi. Jadi kalau menurut hemat kami, bagaimana kalau menulis buku ukuran hurufnya kecil-kecil saja, kemudian kembali ke B5, karena akan sulit direproduksi Pak. Jadi tidak sekedar fotokopiannya, tapi sudah dalam bentuk digital nanti mereka akan membacanya. Dan saya waktu nulis buku, awalnya ketika mohon izin itu di Willis muncul buku saya, awalnya senang. Ternyata buku saya dipakai oleh beberapa perguruan tinggi di Kota Malang, di Kabupaten Malang gitu ya, baik swasta maupun negeri. Tapi setelah sampai di rumah, memang poinnya dapat, koinnya enggak ya Pak ya. Nah, jadi kalau kami kemudian boleh menyampaikan, karena tentang layout dan seterusnya itu adalah di ranahnya penerbit. Kalau tulisannya Pak Samsul itu, Prof. Samsul itu hurufnya besar-besar Pak. Dan itu sangat mudah direpro. Jadi kalau misalnya kembali lagi misalnya Times New Roman font 10 spasi 1 kemudian B5 barangkali itu lebih sulit. Apalagi kemudian kalau ada tabel-tabel sangat sulit untuk direproduksi kecuali di fotokopi. Dan kalau di fotokopi nanti harganya akan bisa coba berimbang dengan yang buku asli, dan itu menurut saya menguntungkan karena mereka akan berpikir beberapa kali untuk membaca. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu kepada Prof. Samsul untuk menanggapi 3 tanggapan tadi sekaligus. Yang pertama dari Prof. Jarod, yang kedua dari Pak Edi, dan yang ketiga dari Pak Mohib. Monggo, Prof. Terima kasih. ISO konsisten, taat asas, ajak, netepi, idenya begitu. Jadi saya pernah ikut konsultan Indra Karya dengan JICA di Bekasi. Bule Jepang itu rajin nyadet, nggak umum. Umurnya 56, dia konsultan Komatsu, tetapi juga membajak, mencuri dokumen segala. Tetapi hobinya itu tiap minggu kan wajib buat laporan ke Sumitmar Building Jakarta. Tapi yang kurang ajar begitu buat laporan, yang penting huruf kanji, saya gak bisa tahu. Tapi dia laptopnya itu bisa ngeprint. Kalau tintanya habis ngeprint gosong. Hebat tuh. Dan enternya huruf kanji, saya gak naksir. Tapi budaya menulis apa? Nah, saya ingat banyak kan orang Jepang itu apa yang dikerjakan tulis saja. Suatu saat orang lain membutuhkan. Dan dia menulis. Saya ingat konsep empu gandring dan empu gondrong. Empu gandring itu diiling-iling, diapalno, lek gak dulure anake ponakane koncone gak ditulakno ilmune. Mati, habis ilmunya. Tapi empu gondrong, Einstein dan yang lain ditulis rapi, di video, di dokumentasi bahasa Inggris yang enak, meninggal, anak cucu jadi pinter. Ini konsep saya kalau ngoprak mahasiswa itu tulislah. Gak tepat, gak apa-apa. Wong proklamasi
proklamasi itu orek-orek Soekarno sah sudah. Proklamasi orek-orek Indonesia Raya didirikan dengan coret-coret sah sudah. Dan ojo alasan gini gitu, tulis. Nanti kan diperbaiki, namanya manusia tempat hilaf dan salah. Tulis, kalau enggak berani nulis, ya tadi terkubur sebelum mati betulan. Nah, ini yang saya ingat gitu ya. Jadi saya kalau ngoprak mahasiswa, kalau yang punya buku tulis 2-3 ribuan, itu saya kasih poin dalam menjawab pertanyaan itu termasuk Superman, masuk rajin. Dulu saya di ITB, kalau konsultasi enggak bawa buku hardcover, diusir. Karena catatan 2 minggu lalu hilang. Dan itu menjadi papan tulis bagi pembimbing saya. Kalau menjelaskan mana bukunya, diorek-orek di situ. Dan minggu-minggu sebelumnya itu terekam terus semuanya. Baik tulisan beliau atau catatan saya. Karena hardcover kan sambil duduk bersebelahan ini bisa diorek-orek. Supaya konsisten, penelitian itu tidak boleh pedot-pedot. Memang S2, S3 itu riset dan fokus pada yang bersangkutan. Kececeran, gak kira dadi. Memang tak rasakan gitu. Jadi S2, S3 itu concern, mempeng, utun, tekun. Pinter tok gak janji, kudu ono rajine. Nah itu yang Profesor Bambang komentar. Kemudian yang Prof. Jarot dulunya menulis teknologi bahan. Memang bahan gak hanya itu. Kalau saya konsultasi dengan Andi, Mas Anda apa itu dengan posisinya kalau dijilid, tulis judul buku jilid 1-2 gak payu jilidnya. Akhirnya saya mensiasati lek ngelak golek tunggale. Teknologi bahan satunya buku putih, teknologi bahan lanjut. Lanjutnya itu yang non logam. Itu teknik bisnis saya. Perkara ini penasaran, kepo, gak sanggup, ada lanjutannya monggo gitu. Nah ini ngefek ke sana. Kalau masukan itu boleh lah, nggak lengkap memang posisi. Kalau bahan tercover komposit makin material maju dan makin banyak yang dikembangkan sekarang. Kalau nyel gitu bahan murni mahal. Kursi yang kita duduk itu lapisan nikel semuanya. Kalau baja tok kuatnya saja tapi berkarat. Dilapislah nikel, krom dan seterusnya. Jadi arloji kita, kacamata apa itu semua coating yang banyak. Itu saya bahas di bab 7 buku teknologi bahan lanjut tentang pelapisan bahan, cladding, accumulated roll bonding dan pokoknya yang dilapis gitu ya. Jadi ide melapis itu tampil cantik luarnya, harganya gak terlalu mahal dan kekuatannya terpenuhi, fungsi dekoratifnya terpenuhi. Itu cerita di bab lanjut ini teknik kekepo penasaran biar berlanjut ke teknologi bahan lanjut buku putih. Yang dari Prof. Jarot tadi apalagi? 2 itu ya? Ya. Kemudian Pak Edi, saya dulu sebelumnya disarani dan saya lakukan waktu buku dari Bandung, penggembarnya banyak sekali. Perpustakaan saya di perpustakaan Polinema itu buku saya sampai hitam. Kenapa? Percetakan UB itu saya sesuai kebutuhan untuk setahun ke depan mencetak hanya gak ribuan ya, 200-300. Di sana tuh dikasih kertas biru. Jadi gambar rumus yang sulit penting-penting itu kertasnya nggak putih. Jadi fotokopi itu wireng angel didelok, di-scan yo angel. Itu sudah pernah saya lakukan. Apakah Andi itu ke depan ingin agak kalau di-scan ruwet jadinya remang sekali. Nah, itu di bagian penting. Kalau Pak Satrio Sumantri Bojonegoro di ITB, semua cerita dikumpulkan dalam suatu lampiran. Yang mana lampirannya itu dicetak di situ tidak bisa dibaca. Apa maksudnya? Biar ikut kuliah. Pak Satrio Sumantri. Jadi dikasih A3, yang kuliah dikasih 3 lembar A3. Semua rumus yang penting ngumpul di situ. 3 lembar. Tuku buku enggak ada gunanya kalau enggak ikut kuliahnya. Jadi tekniknya buku remeng-remeng saja. Rumus culik-culik, wangel pokoknya. Harus ini konto, harus kata membesar. Dan nanti dibahas di kuliahnya dikasih A3 lembar yang ikut kuliah. Dan akan jelas semua ceritanya nyambung di situ. Ini teknik penulis yang angel dimengerti oleh pihak lain. Kalau dibaca kok gak jelas, kecil. Terus hubungannya dalam pembahasan di kuliah. Itu teknik lain. Kiranya itu. Pak Muhib mungkin sudah buku ke-7 barangkali terbit itu. Sudah banyak dia. Emang dulu waktu nulis artikel atau apa, berapa kali saya komentari konsisten taat asas ajek kalau di depan onde-onde jangan sampai ngomong baik keceput kacau. Memang ada wijanya tapi keceput ditekan pecah yang onde-onde bisa kempot. Memang konsisten itu berat. Saya kalau ditunjukkan dalam gambar semua tak tembak sebagaimana langsung sebut titik.
berikut di bawah ini padahal di sebelahnya. Repot. Gaya saya itu sebagaimana langsung sebut tabel 2, gambar 17 selesai titik. Namanya kalimat itu tidak boleh mangap, titik 2 sebagai berikut terus tabel. Berarti akhir tabel harus beri titik. Itu gak konsisten. Jadi kalimat itu awalnya huruf besar kecuali pH bahan kimia, huruf besar diakhiri titik. Nah kalau sebagai berikut terus tabel, berarti kan titiknya hilang, mangap itu. Divergen itu nggak bagus, harusnya convergen. Tekniknya sebagaimana tabel 30 titik selesai. Nah golek ono tabel 30 di depan, di bawah ini, di sebelahnya gak ngurus. Itu gaya saya, mempersederhanakan. Biasanya kan di bawah ini, berikut ini, itu titik 2. Itu teknik untuk mempersedikit ketidakkonsistenan itu. Sama saya ngetiknya saya nggak bagus, dulu saya pakai autocorrect. Jadi sesungguhnya apa yang doa-doa itu mesti gampang, tak terus set RPA-nya muncul yo. Gitu. Jadi saya ngetiknya gak jangkep, ngetik sedikit mirip yo. Nah kan sudah pernah saya ketik, jadi yang autocorrect itu yang saya manfaatkan. Saya banyak membuat RPA autocorrect dulu yang di komputer. Jadi saya akan banyak mengetik teknologi, maka teknologi tag gitu saja langsung teknologi, enter. Jadi nggak usah ngetik, mesti konsisten. Itu dulu gaya lama untuk tidak ngerepoti menjadi typist ya, tukang ketik yang kalau Pak Yoni 10 jari atau berapa, saya 2-3 jari makso papat itu makso banget itu. Selalu kelingking angel ya sembuh sak kena ya gitu. Mungkin sementara itu barangkali diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih Prof. Samsul. Monggo Bapak-bapak ada yang lain yang ingin memberikan komentar, silakan Pak KWS. Saya kalau melihat Pak KWS tersenyum lagi ini. Monggo Pak Samsul. Samsul ini kepala perpustakaan Prof. Jarod, tapi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Prof. Sinal dan Prof. yang lain yang di depan. Izin untuk menyampaikan satu. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya itu anak buahnya Prof. Sinal sebenarnya dalam hal menulis puisi. Ya, jadi saya sangat terinspirasi pada Prof. Samsul dan Pak Muhib ini menulis buku sebelumnya. Saya sudah masih belajar Prof untuk menulis buku. Saya dulu juga terinspirasi dari orang VDC, itu namanya Pak Daryanto. Itu bukunya banyak sekali. Tapi ketika ngomong ke saya itu bukan penulis Mas. Saya itu nyusun. Nah itu ya. Nah kemudian saya mencoba untuk belajar. Dan akhirnya kemudian diterbitkan oleh Andi ya 2 judul ya ini ya. Untuk menulis puisi masih belum ya. Gurunya sudah ada di depan ya. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Kalau penerbit ini saya lihat lebih senangnya itu menyebutkan penulis, bukan penyusun. Nah, itu bedanya apa antara penulis dan penyusun ya. Kemudian yang kedua begini, kalau penulis itu katanya harus benar-benar murni dari kita, tidak boleh dari orang lain. Kalau dari orang lain berarti tadi digabung-gabungkan disusun. Nah itu bagaimana untuk menghindari unsur plagiasi dan lain sebagainya, karena rasanya saya sendiri masih merasa sangat sulit untuk betul-betul semua ide itu dari kita tanpa mengutip ataupun yang lain dari pihak lain, kira-kira seperti itu. Itu saja Prof, terima kasih. Monggo tanggapannya dari Prof. Samsul ataupun Pak Andi atau yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik Prof. Samsul, bedanya penulis dengan penyusun gitu. Tentu kalau menyusun buku dengan menulis buku lain gitu ya. Silakan Prof. Samsul untuk memberikan gambaran. Terima kasih. Umumnya penyusun untuk laporan. Dulu malah buku SD saya itu namanya pengarang. Itu sing disebut namanya itu ngewarang tok sembarang, bener apa salah itu pengarang. Sekarang sudah penerbit sudah sadar sekarang, jangan nyebut pengarang. Tapi kalau suatu cerita memang ngarang, ada gunanya. Nanti kalau kita ngarang proyek, dananya sekian cukup enggak, itu kan ilmunya proposal itu ngarang. Jadi pelajaran SD dulu, pengarang buku ini pengarangnya siapa? Dan itu bermanfaat dikala kita membuat laporan, proposal atau apa ya di saat ini. Kita menceritakan ide sedikit, tapi ureanya harus mengena, menguatkan, mendukung dan seterusnya. Nah itu butuh ngarang kalimat, konteksnya, fokusnya ke situ terus. Itu ada konotasi pengarang, tapi jangan ide bebas ya.
Mengarang iki ngomongin ngarang tok wis bebas ngomong ya. Nah, itu kalau ngarang jagongan gerdu nanti pas kamling. Jadi kalau menyusun lebih ke arah laporan atau kegiatan yang direncanakan. Tapi buku lebih cocok penulis memang. Saya juga sudah setuju dengan Andi itu penulis. Penulis yang tadi menghindari plagiat, kalau di bahasa Inggris itu enggak boleh ngeplek. Kalau di Indonesia itu kan pasal piro diplek itu enggak boleh. Nah caranya diwoco dimengerti, terus onward kalimat sendiri, wis akeh gak podo niku. Jadi Pak Nur Hadi mengerti suatu EV, electrical injection. Karepe ngene, Pak Nur Hadi ngomong aja, direkam, terus ditulis habis itu. Itu menghindari plagiat. Tapi kalau memang idenya murni dari sana, tetap menyebut sumbernya. Etikanya kita itu gak pinter dadaan, pinter teko wong-wong liyo. Jadi kita itu meramu sebetulnya, ya menyusun tadi, tapi kita menghargai ide awalnya. Lek gak ono kono ya gak mungkin. Pitagoras itu ndak ada, kita nyabrang kali selulup apa ngukur lebar sungai. Tapi dengan teori diinceng tingginya mistar berapa, sudut sekian, berarti jarak sungai sekian, gak usah nyabrang. Jembatan ini berarti panjangnya bentangnya segini. Itu yang sipil yang sering di jalan ngasih mistar temannya di seberang sana, sini diinceng sudutnya berapa menit detik, dihitung, ketemu ilmu Pitagoras. Mek ngono tok, kan enteng. Tapi kalau kita manual, nggak meteran diulur sabrangnya sungai, repot gitu. Nah, tetap kami kalau konsepnya menghargai penulis Pitagoras, kita nyebut ide itu jangan itu Pitagoras kuda-kuda rumah itu ngitung krimunanya jembatan itu Pitagoras KB yang dipakai trigonometri lah kita kembangkan detail. Lepokno Excel ngitung dewe seret ketemu sudutnya berapa. Nah, kalau kita etika penulis yang bagus dan memang patutnya mengutip, sebutlah Pak Pitagoras tadi itu yang memberi ide awal. Perkara itu Pitagoras diram Pitagoras dan aplikasi rujukan nomor 7 sampai 12. Wong 5 kabeh ngomong dasare Pitagoras. Nah kita nunut didik jane ya nunut ambil pikiran orang yang terbaru-baru. Itu teknik menghindari plagiasi. Jadi para pricing saya makan ini dimakan oleh saya. Saya makan nasi warnanya kuning diperoleh apa? Dari kunyit ini terus. Jadi kita sisipi, saya makan nasi, saya makan nasi dengan sendok, saya makan nasi putih dengan sendok, saya tambah putih wis gak podo itu. Kalau dicek identikation itin apa itu gak cocok, karena kita bisa menyisipi tanpa merubah isi. Itu tekniknya Pak Nur Hadi, para pricing dan bumboni kasarnya. Itu butuh pelajaran SD yang ngarang itu bermanfaat. Karena nasinya memang jelas putih, kita tambahkan gak apa-apa. Jadi menghindari, kecuali hukum tidak bisa. Saya punya ide, kalau hukum berdasarkan pasal ayat ini yang menceritakan karpet ini ngomong bebas. Kutipannya wocon dewe, kalau diplek itu di Indonesia dikutip pasalnya sama ayatnya. Kan berarti plagiasi pada mereka, padahal undang-undang nggak boleh dirubah. Tapi idenya aja kita bahas, ini melarang parkir di tengah jalan. Ya sudah, kita bumbui. Tapi pasal ayatnya tetap wocon dewe persisnya opo. Kita ndak Fatihah plek, ya sudah Al-Quran Fatihah, wis pokoknya Fatihah. Tidak perlu kita kutip lagi Al-Fatihah itu di dalam kalimat kita, sehingga kita ndak bebas dari plagiasi. Al-Fatihah diucapkan tatkala begini, berdoa secara umum. Ya, Robbana fitunya kasane kan sapu jagat ya, doa-doa yang wis ngerangkup. Fatihah wis doa-doa, bismillah tok wis doa kan. Katanya gitu yang dulu ini. Kiranya gitu. Mungkin yang lain menambahkan silakan. Monggo, Prof, ada tanggapan? Baik, itu Pak Nur Hadi penjelasan singkat. Kalau menurut saya yang kebetulan saya membidangi bahasa antara penulis dan penyusun itu seperti laki-laki dan pria, gitu ya. Jadi maknanya itu sama. Cuma memang agak berbeda ketika pada tataran istilah di bidang pengarang. Kalau pengarang itu kan memang menciptakan sebuah karangan. Karangan ini bisa memang murni dari si pengarang itu, bahasanya Prof. Samsul tadi, tidak mengambil atau mengelaborasi dari pendapat orang lain, murni dari pikirannya dia sendiri. Tetapi kalau penulis dan penyusun, memang di situ di dalamnya ada beberapa pendapat orang lain yang kemudian dielaborasi menurut pendapat si penulis itu sendiri. Makanya Prof, mohon maaf ini mungkin sekedar diskusi juga untuk Prof Samsul dan Pak Edi. Memang di dalam Permendiknas 2 nomor 17 tahun 2010 tentang plagiasi,
di situ memang disebutkan bahwa dikatakan sebuah plagiasi apabila kita mengambil pernyataan, konsep, teori orang lain, kemudian kita itu tidak menyebutkan sumbernya. Akan tetapi apabila menyebutkan sumbernya, maka kita sudah lepas dari plagiasi. Hal yang sama memang sudah diungkap juga oleh Profesor Dr. Ali Sauka ya dari Universitas Negeri Malang. Kebetulan beliau itu juga dosen saya, Pak Prof. Jarod, pada saat saya S2 di IKIP Malang dulu ya. Beliau juga menyatakan hal yang sama. Tidaklah termasuk sebuah plagiasi atau plagiat apabila kita mengutip pernyataan, konsep dari seseorang, kemudian kita menyebutkan sumbernya di dalam catatan itu, baik berupa footnote maupun endnote. Yang banyak terjadi memang Pak Nur Hadi dalam sebuah tulisan, mohon maaf Prof, karena saya kebetulan juga 3 tahun menjadi editor di UB Press, pada saat UB Press itu baru berdiri ya, waktu itu Pak Dr. Jazim Hamidi, khusus bidang hukum dan bahasa, memang waktu itu saya 3 tahun di UB Press, Prof. Yang saya amati memang mengapa ada beberapa tulisan yang sulit untuk saya rekomendasikan untuk dipublikasikan, karena begitu dicek ada beberapa pernyataan, konsep di situ diungkap, seolah-olah itu pendapatnya sendiri, padahal itu adalah pendapat orang lain. Padahal seandainya dia mencantumkan bahwa itu adalah pendapat orang lain, itu malah justru lebih aman. Itu Pak KPS tambahan dari saya. Dan ini juga PR mungkin Pak Edi untuk Andi. Saya kira Prof. Jarod dengan Prof. Samsul akan setuju bahwa perlu safari. Kalau di Ramadan kan ada safari Ramadan. Mungkin ini perlu safari Pak. Safari dari pihak penerbit. Bagaimana mensosialisasi kepada calon penulis baru supaya dia bisa menulis. Pengalaman saya mulai tahun 2009 sampai dengan kemarin di Ngawi gitu ya. Saya sudah 11 tahun keliling di masing-masing kabupaten cuma untuk guru SD, SMP dan SMA, Prof. Jadi bagaimana dia bisa menulis PTK dengan baik, kemudian yang mereka agak kesulitan mungkin untuk semua penulis adalah ketika menjabarkan sebuah ide dari kalimat menjadi paragraf, menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, yang kemudian ini banyak lepas Pak Edi. Ini mungkin yang perlu kita galakkan dalam sebuah bidang kepenulisan. Ini insya Allah dari Politeknik mungkin juga banyak Pak ahli yang di bidang kepenulisan. Mungkin itu saja. Ini karena sudah jamnya jam 11 sesuai dengan janji saya bahwa 90 menit harus kita akhiri. Saya sebagai moderator, mohon maaf Prof. Jarod, sekali lagi terima kasih apresiasi yang sangat tinggi Prof. Jarod terhadap buku Prof. Samsul. Insya Allah beberapa yang diungkap oleh beliau akan menambah hasanah baru tentunya ya bagi Prof. Samsul untuk memperbaiki tulisan-tulisan beliau ke depan. Tambahan dari Pak Edi dan Pak Muhib tadi seperti diungkap ini juga hal yang sangat berguna terutama bagi saya. Tambahan 1 bab itu tadi ya. Ternyata dengan 1 bab kita itu bisa selamat dari plagiasi terhadap tulisan sendiri ya. Artinya auto plagiat gitu. Ini satu hal yang sangat membanggakan terutama bagi kita semua yang hadir di sini dan bagi para penulis yang ada di Politeknik Negeri Malang ini. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Pak Samsul, jadi Prof. Jarod, di sini ada Prof. Samsul sebagai penulis, ada Pak Samsul. Mohon angkat tangan Pak Samsul sebagai ketua. Ini perlu ditradisikan Pak Samsul. Bagus sekali kegiatan ini perlu ditradisikan. Kalau hari ini dari teknik mesin, mungkin berikutnya siapa penulis yang dari administrasi niaga, mungkin dari kajurnya juga bisa karena kebetulan kajurnya hadir ini di sini. Kajurnya hadir ini di sini. Perlu ditradisikan mungkin ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Insya Allah akan ada support nanti dari Andi, dari penerbit Andi. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu, saya selaku moderator, mudah-mudahan pertemuan hari ini sangat bermanfaat.
Selamat siang, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Sinal SHMH. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh KUPT Perpustakaan Politeknik Negeri Malang kepada para pembedah buku, Bapak Edi S. Mulyanta, SSI MT, dan Profesor Insinyur Jarod Bangun Darmaji, MT PhD, dipersilahkan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama serangkaian acara talk show webinar bedah buku teknologi bahan tahun 2022. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Ocha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.